paten. Nah, itu syaratnya. Nah, oleh sebab itu, maka tadi malam kalau andaikan kita tidak lakukan ini, tentu tidak banyak yang berkesempatan bisa ikut. Nah, saya tanya kemarin itu, semalam itu Pak Dimas, yang sudah ikut boleh enggak? Katanya enggak boleh lagi. Nah, artinya orang yang belum boleh, yang belum pernah Apa ikut cara dalam pelatihan mengaktifkannya? paten, nah itu Oh, belum. berkesempatan untuk bisa hadir ke sana nanti. Nah, maka itu satu. Kemudian yang kedua, kami di Sentra KAI juga punya dana untuk drafting paten ini. Kemarin semalam saya terima komunikasi juga dengan Pak Dimas yang di APTP itu. Nah, itu kita akan lakukan di Bukit Tinggi. Nah, nanti syaratnya juga sama seperti itu adalah Bapak Ibu yang sudah mempunyai deskripsi paten. Nah, itu nanti akan kami undang di Bukit Tinggi untuk melakukan pelatihan drafting paten. Nah, ini ada dua apa namanya drafting paten yang akan berjalan dalam waktu dekat. Nah, kedua-duanya ini butuh apa namanya deskripsi paten. Nah, setelah saya cek beberapa penelitian dari teman-teman baik itu dan dari Dana Dipa terutama Dana Dipa baik itu tahun 2023 maupun tahun 2024 itu banyak sekali ya, sekitar 50%-an lah 50%-an itu berpotensi paten. Nah, oleh sebab itu, maka kita samakan persepsi saja sebenarnya ini, menyamakan persepsi bagaimana menulis deskripsi paten ini. Saya juga tidak ahlinya, tetapi inilah sebagai langkah awal untuk pemantik kita menulis deskripsi paten. Nah, sehingga nanti luarannya adalah kita punya draft deskripsi paten. Nah, kemudian nanti kita ajukan untuk pelatihan ada drafting paten di Diksi atau yang di Bukit Tinggi yang dibiayai oleh Sentra KAI. Jadi ada dua nanti yang finishingnya. Jadi artinya tujuan dari kegiatan ini hanya sebagai pemantik supaya kita menulis deskripsi paten dari hasil-hasil penelitian kita. Itu tujuan kita berkumpul pada siang ini. Nah, Bapak dan Ibu, eh, dari tadi sudah saya share beberapa penelitian yang berpotensi paten itu. Eh, saya mohon Bapak dan Ibu itu bisa menulisnya, bisa menulis deskripsi patennya dari apa namanya, karena itu berpotensi sekali untuk dibuatkan paten. Saya sudah bentuk seperti apa judulnya paten yang akan kita ajukan dari penelitian Bapak dan Ibu. Pak dan Ibu, ini kalau bagi yang pemula ini ya. Nah, apa itu paten? Dan atau itu paten sederhana. Nah, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas apa namanya di bidang teknologi atas temuannya. Nah, itu yang dikatakan paten, paten. Nah, kemudian ada dua yang berkembang sekarang, itu ada paten dan satu Jangan. lagi adalah paten sederhana. Ya. Nah, satu lagi Pak, adalah paten bapaknya di sederhana. Nah, handphone. Aku kemudian tahu Bapak ya dan udah. Ibu, Resek deh. nah, Woi, WA paten si itu, Aris nah. Udah kemari. Iya kan aku yang mau mencari. nah, Bapak dan Ibu, beda paten dengan paten sederhana adalah kalau paten itu adalah invensinya utuh. Nah, dari suatu temuan. Sedangkan yang kedua, kalau paten sederhana itu invensinya pengembangan dari suatu paten yang telah ada. Nah, itu bedanya. Kalau yang paten itu invensinya utuh, kalau ini pengembangan, itu saja bedanya sedikit. Nah, oleh sebab itu, eh, untuk paten sederhana harus ada prior art. Nah, ini kuncinya, harus ada prior art. Nah, artinya paten yang sebelumnya sudah ada, walaupun yang bukan kita, boleh dari negara manapun tidak ada masalah. Yang penting ada prior art, ada temuan sebelumnya tentang yang bidang kita tadi, yang bidang kan kita patenkan itu. Nah, itu yang kita sempurnakan. Walaupun kenyataannya kita tidak berdasarkan dia kita menulis meneliti, tetapi karena ini apa namanya karena harus prior art ya kita hubung-hubungkan itu maksudnya. Dihubung-hubungkan cari prior art-nya yang hampir sama dengan penelitian kita. Nah, apa kelemahan dari apa namanya dari paten sebelumnya itu dari paten orang lain itu? Nah, apa kelebihan dari paten kita? Nah, itu nanti yang akan kita diskusi apa namanya dideskripsikan. Nanti cara tekniknya nanti akan kita jelaskan.
Bapak dan Ibu, apa saja yang bisa dipatenkan? Yang pertama adalah produk. Nah, produk Mikoriza, Bu Eka barangkali, kemudian apa namanya, baik itu produk obat misalnya Pak Miko dan seterusnya. Kemudian proses. Nah, proses ini adalah misalnya proses pembuatan pupuk organik, proses pembuatan rendang atau apa lagi. Nah, itu proses. Yang ketiga adalah pengembangan produk dan proses. Nah, ini yang paten sederhana tadi. Kalau yang satu dua ini adalah yang patennya, yang kedua ini adalah yang paten sederhananya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya share apa namanya slide ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa buat atau cari di sana itu syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah deskripsi paten. Sudah ada template-nya sana, tinggal diklik, akan keluar template-nya. Dan di Anu juga sudah saya kirimkan tadi di WA. Nah, kemudian yang kedua adalah surat pengalihan hak investasi ke PPNP. Jadi yang dua ini nanti setelah deskripsinya selesai dan mau didaftarkan. Yang pertama inilah yang harus kita fokuskan dulu. Itu membuat deskripsi paten itu. Nah, seterusnya Bapak dan Ibu, di mana didaftarkan? Nah, didaftarkan sudah ada linknya di sini. Silakan didaftarkan di sini. Nanti apabila deskripsinya sudah selesai, ini apa namanya proses yang sudah untuk mendaftarkan nanti. Yang sekarang fokusnya adalah untuk deskripsinya. Nah, ini untuk diketahui saja Bapak dan Ibu, bagaimana proses dari paten itu. Nah, proses yang harus Kok ada apa dilalui tuh hingga terbitnya sepertinya? sertifikat Ada paten, lambang langkah-langkahnya kelapa. seperti ini Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah pendaftaran di DJKI. Itu Sama apa? setelah kita daftarkan nanti Pengen itu nyoman ya ada katanya. butuh 3 hari untuk pemeriksaan kelengkapan. Nah, nanti akan keluar hasil pemeriksaannya. Nah, setelah itu apabila lengkap itu langsung ke apa namanya apabila lengkap ini sudah aman kita tinggal menunggu waktu pengumuman. Nah, tapi kalau belum lengkap nanti kita akan disuruh melengkapi dan butuh waktu lagi 1 bulan baru mereka periksa lagi. Nah, jadi makanya ketika di sini itu harus hati-hati kita mendaftarkan agar lengkap gitu. Kalau tidak lengkap kita rugi 1 bulan. Nah, itu. Itu Doreko minta ke Pak tuh, Opil aplikasi nggak Pak tuh Pak, tolong direkord ya Pak, jadi biar kamu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pemeriksaan substantif kemudian. Nah, kemudian periode pengumumannya itu lama pengumuman itu adalah 4 sampai 6 bulan. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah pengumuman baru masuk ke pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif itu berlangsung selama 3 bulan. Keluar dia. Bentar. Maaf, sebentar. Nah, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu, setelah nanti pemeriksaan substantif, kita akan disurati kembali apa-apa yang perlu dilengkapi. Nah, apabila yang harus kita lengkapi, kemudian itu kita dikasih waktu 3 bulan. Nah, kita perbaiki kembali. Nah, setelah itu, palingan setelah kita upload kembali perbaikannya, palingan 1 bulan setelah itu akan keluar sertifikatnya. Jadi butuh waktu sekitar 8 sampai 12 bulan. Untuk apa namanya? Untuk pendaftaran paten sederhana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, baru kita masuk ke penulisan deskripsi paten. Memang paten itu butuh waktu, tetapi dia pasti. Nah, 8 sampai 12 bulan itu biasanya pasti. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara menulis deskripsi paten sederhana? Nah, yang pertama harus menggunakan template. Nah, jadi tidak boleh membuat template sendiri, harus menggunakan template. Apa tanda template-nya? Yang pertama adalah adanya nomor baris pada sisi kiri. Di sebelah kirinya ada nomor baris. Yang kedua, halamannya diatur 2,5 dan segala macamnya. Ini karena ini dilihat, diperhatikan ini batas kiri, batas kanannya ini. Kemudian halaman diberi nomor halaman di atas tengah. Nah, kemudian susunannya lagi. Susunannya seperti ini. Yang pertama itu adalah judul. Yang kedua adalah bidang teknik invensi. Yang ketiga latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian lengkap invensi, klaim, dan abstrak. Jika ada nanti boleh juga tambahkan gambar. Nah, gambar ini gambar teknis maksudnya, gambar teknik. Bukan gambar apa namanya gambar misalnya pupuk organik, gambar pupuk yang sudah jadi, bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu ada gambar teknik. Gambar teknik misalnya desain pisau gergaji misalnya. Itu kayak
bagian-bagiannya itu yang dimaksud gambar sini. Jadi kalau tidak perlu gambar, tidak usah dimasukkan gambar. Jadi karena beberapa teman kemarin itu yang ada yang masukkan gambar foto, masukkan foto pupuk organik yang sudah jadi, itu salah itu, bukan itu yang dimaksud di sini. Bapak dan Ibu, bagaimana menulis judul? Ya, bagaimana menulis judul? Nah, judul itu harus singkat, jelas, dan menunjukkan bidang teknik yang dimaksud. Nah, apa contoh-contoh judul? Metode dan peralatan pembuatan pupuk organik dengan bahan baku kotoran cacing tanah sebagai produk dan yang diperolehnya. Nah, misalnya ini berarti kan metodenya dipatenkan. Atau komposisi. Nah, komposisi pupuk campuran multiguna. Nah, komposisinya berarti yang dipatenkan di sini. Atau produknya, ekstrak bahan aktif. Nah, ini apa namanya, ekstraknya yang dipatenkan. Proses apa namanya, berikut proses pembuatan dan penggunaannya. Itu yang dipatenkan. Nah, eh jadi tadi dari beberapa penelitian DIPA 2023 dan 2024 sudah saya coba cek judulnya. Kemungkinan usulannya judulnya seperti itu. Tinggal pemanisnya aja lagi. Dan judul ini di paten tidak perlu detail. Nah, misalnya saya kemarin itu buat inkubator tadi, itu aja judulnya. Jadi tidak seperti kita menulis di jurnal. Jadi misalnya daun kawah dari kulit kopi, dari daun kopi misalnya, apa daun kawah kopi, boleh juga seperti itu. Nah, jadi judulnya itu tidak spesifik seperti kita menulis di jurnal, tapi boleh juga dibuat seperti itu. Nah, ini contohnya, beberapa contoh judul yang apa namanya yang ada di paten. Nah, yang tidak boleh di judul Bapak dan Ibu adanya iklan atau promosi, misalnya sangat manjur atau meningkatkan, menurunkan atau sangat bagus. Nah, itu kan promosi itu. Nah, jadi itu tidak boleh ada kata-kata itu. Yang kedua tidak boleh ada merek dagang, misalnya ada di sini Pospo Supermik. Nah, ini tidak boleh ada merek dagang. Itu di judul. Nah, saya rasa ini judul ini begitu penting, tapi tadi sudah saya coba cek beberapa contoh judul yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah bidang teknik invensi. Nah, bagaimana bidang teknik invensi ini? Ini menjelaskan secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Nah, ini biasanya tidak berbeda jauh dengan judul dalam bentuk yang lebih rinci. Contohnya adalah invensi ini berhubungan dengan proses ekstraksi bahan aktif dari tumbuhan melinjo. Ini contohnya. Nah, jadi setelah judul kita tulis bidang invensi ini. Nanti kan ini dia. Nah, ini judul yang di atas. Ini langsung ke deskripsi. Saya masukkan ini. Contoh deskripsinya seperti ini. Nah, pertama judul, ini judulnya. Kemudian yang kedua judulnya adalah bidang teknik invensi. Nah, cukup ada beberapa dua baris atau 3 baris yang menjelaskan tentang bidang invensi kita. Misalnya ini invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan pupuk organik menggunakan inokulan Trichoderma endogenous yang dibiakkan menggunakan tabung bambu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini penjelasan dari bidang saja. Kemudian yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah latar belakang invensi. Nah, ini agak apa namanya? Agak serius kita untuk melihatnya di Bapak dan Ibu, latar belakang invensi ini yang pertama menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan invensi. Nah, itu yang pertama isinya. Misalnya, di sini latar belakang invensi, perlunya invensi ini adalah terjadinya pertambahan populasi sapi. Ini kan latar belakang ini. Seperti yang kita menulis pendahuluan lah kira-kira. Nah, ini pendahuluan. Nah, kemudian yang kedua isi dari latar belakang invensi itu adalah masalah yang ingin dipecahkan. Nah, masalah yang dipecahkan tentu kita tulis beberapa kemana arah dari invensi kita. Nah, yang kedua adalah, nah ini yang paling utama sekali, menjelaskan kekurangan dari pemecahan masalah sebelumnya. Nah, ini prior art nih, yang dikatakan prior art itu, dan kelebihan dari invensi dibandingkan invensi sebelumnya. Nah, ini mesti ada di paten sederhana, karena kita paten sederhana itu adalah pengembangan paten sebelumnya. Nah, Paten. jadi Oh, gitu. Belum paten dapat prior makan art yang punya ini, itu. paten prior art ini
Bapak dan Ibu nanti bisa dicari di Google Paten. Nah, di sini saya saya buatkan link untuk Google Patennya. Silakan cari di sini di Google Paten ini eh, apa namanya bidang bidang produk yang akan kita patenkan tadi. Nah, sejauh mana orang telah mematenkan itu aja dicaplok. Dicaplok agak satu atau dua atau tiga boleh. Nah, kemudian nanti lihat apa kekurangan paten yang sebelumnya itu, paten orang lain itu, dan kemudian apa kelebihan dari kita. Nah, sebagai contoh saja mungkin Bapak dan Ibu ini, nah latar belakang invensi tentang itu. Nah, di sini juga ada mungkin. Bentar, latar belakang invensi. Nah, ini contohnya. Nah, Glutenium ini merupakan salah satu spesies tumbuhan famili Glutanaceae. Nah, yang banyak tumbuh di beberapa. Yang paling utama saya yang mau tegaskan adalah kalau Bapak dan Ibu nanti akan menonjolkan atau mengutip dari jurnal, cara mengutipnya adalah yang ditebalkan ini. Kalau mengutip dari jurnal, ini boleh di latar belakang invensi. Jadi misalnya pupuk organik ini sudah dikembangkan, dia mengandung bla 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 menurut Sianu. Nah, ini cara mengutipnya di sini berbeda dengan cara mengutip eh, di jurnal. Untuk menulis jurnal maksud saya. Ini Sri Atum, nama orang, kemudian dan kawan-kawannya, 2024 tahun, nama jurnal, ini volume jurnal, ini nomor jurnal dan volume jurnal, dan halaman. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini beberapa contoh untuk mengutip di latar belakang. Ada namanya muncul. Ada nama. Ikut aja lah, nggak apa-apa, bagus kok. Mana apa jauh kok? Kemudian Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu ingin mengutip dari paten, nah ini contoh cara mengutipnya. Nah, menurut paten nomor sekian yang berisikan proses fermentasi trichoderma dengan menggunakan inokulan trichoderma media PDA, misalnya ini. Nah, ini bla 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 bla. Yang penting itu adalah tuliskan ini. Nah, tuliskan ini kelemahan pada PRIO-ART. Nah, jadi paten ini maksudnya yang dua paten kita caplok ini, apa kelemahannya? Nah, ini kelemahan pada ini kita tulis ini kelemahan pada prior art adalah, nah ini mesti ada di paten sederhana di latar belakang taruhnya. Bahwa kelemahannya pengolahan pupuk organik menggunakan biakan mikroba biakan mikroba termasuk trichoderma menggunakan biakan murni. Mereka menggunakan biakan murni itu maksudnya dengan media PDA yang membutuhkan kontrol lingkungan yang ketat di laboratorium. Nah, ini kelemahan dari prior art. Nah, kemudian invensi kita, baru ceritakan invensi kita. Invensi ini menyempurnakan Prio A. Nah, seperti tulisannya, sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu proses pembuatan pupuk organik menggunakan inokulan Trichoderma endogenous yang dibiarkan menggunakan tabung bambu pada media PDA. Trichoderma ini adalah invensi ini tidak menggunakan media PDA, sedangkan paten ini menggunakan media PDA. Sehingga ini lebih mudah diterapkan oleh masyarakat. Nah, itu kelebihan dari paten kita. Nah, ini mesti ada di latar belakang pada paten sederhana. Nah, Bapak dan Ibu, begitu ini cara penulisan pengutipan. Yang penting di sini, yang lain-lainnya saya rasa biasa-biasa saja. Yang penting-penting yang kita highlight di sini. Yang berikutnya adalah ini kalau yang di paten. Di mana cari patennya? Cari patennya ada di sini tadi. Nah, ada di sini. Jadi penelitian Bapak dan Ibu nanti digandengkan saja atau dicaplokkan saja atau dicantelkan saja ke paten yang sudah ada. Nah, itu caranya. Memang paten kita itu tidak berdasarkan itu sebenarnya, tapi untuk ini harus seperti itu. Apa paten orang yang sudah keluar, kemudian apa kelemahannya, nah apa kelebihan paten kita. Nah, itu harus ada di latar belakang invensi. Nah, di template itu sudah saya contohkan ini invensi teknologi ini berkaitan dengan bla 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 bla. Kemudian juga sudah diungkap sebagaimana terdapat pada paten nomor sekian, tanggal sekian dengan judul, boleh juga tambahkan dengan judulnya di mana diungkapkan gini gini gini. Nah, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan sama dengan yang tadi. Nah, kekurangannya dijelaskan. Nah, kemudian boleh juga beberapa paten, ini invensi lainnya sebagaimana diungkap pada paten nomor sekian. Nah, boleh juga tidak hanya satu, boleh satu, dua, tiga, boleh untuk melengkapi Prio art dari paten kita.
Nah, itu di latar belakang. Ini yang stressing yang penting saya sampaikan untuk menulis deskripsi. Kalau yang lainnya saya rasa biasa-biasa saja. Kalau bidang teknik ini gampang saja menulisnya. Jadi yang latar belakang invensi ini harus ditampilkan prior art, ya, harus tampilkan prior artnya dicari di Google Patent ini. Kemudian dicantelkan dengan penelitian kita dengan cara kalimatnya seperti ini. Kalimatnya ada di template. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan cemas, tidak ada apa namanya plagiasi di dalam paten. Jadi sama pun kalimatnya tidak ada masalah. Nah, kalau Bapak dan Ibu juga mencantol atau mengutip jurnal, gini cara mengutipnya. Agak berbeda sedikit dengan yang ada di publikasi di jurnal. Cara apa namanya apabila kita menulis di jurnal. Kemudian cara mengutip paten seperti ini. Sudah selesai nih tentang latar belakang invensi. Nah, latar belakang invensi ini secara gamblang saya contohkan di sini, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Nah, kuncinya yang seperti tadi, harus ada prior art-nya, dan prior art itu kita jelaskan kelemahannya, kemudian apa kelebihan dari invensi kita. Kemudian berikutnya, subbab berikutnya adalah ringkasan invensi. Nah, ringkasan invensi ini biasa saja menjelaskan secara umum, kemudian fungsinya dan penyelesaian masalah yang sebenarnya apa namanya ini selalu ada di sini. Penyelesaian masalah sebenarnya tidak perlu ada di sini. Jadi umumnya kadang-kadang orang memasukkan di sini, sebenarnya tidak perlu. Yang perlu itu adalah tentang deskripsi dari invensi kita saja. Nah, ringkasan invensi contohnya seperti ini. Invensi ini berhubungan dengan suatu proses ekstraksi bahan aktif dari tumbuhan melinjo yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Nah, ini tahap-tahap kita jelaskan aja tahap-tahap bagaimana membuat ekstraksi ini. Karena paten ini adalah paten berkaitan dengan proses. Nah, proses ekstraksi pada kali ini. Nah, jadi kembali lagi paten itu ada proses, ada produk, dan ada pengembangan proses dan pengembangan produk. 3 itu yang bisa kita patenkan. Bapak dan Ibu, kalau ada uraian singkat gambar, ini jika ada saja. Saya ulangi lagi, jangan sampai salah karena beberapa teman kemarin itu banyak yang salah. Gambar di sini adalah gambar teknik yang dimaksud, bukan gambar foto. Misalnya kemarin itu ada yang menampilkan foto pupuk organik, ada foto Pak Kaliandra kalau salah kemarin itu. Nah, itu penting. Yang inginkan itu adalah gambar teknik, misalnya apa namanya mesin pencecah kayu misalnya. Nah, dibuatkan gambarnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi di sini di subbab ini cukup menjelaskan seperti ini saja. Sederhana saja menjelaskannya. Kalau ada gambar nanti, gambar 1 adalah diagram proses pembuatan komposisi radiofarmasi menurut invensi. Nah, boleh juga seperti itu. Nah, ini nampaknya yang dibuatkan adalah diagram. Nah, boleh juga diagramnya. Gambar diagram, pokoknya gambar teknik umumnya. Tidak foto, saya ulangi lagi. Nah, cara menuliskan uraian singkat gambarnya hanya cukup seperti ini. Gambar 1 adalah itu, gitu saja. Nah, singkat saja. Namanya uraian singkat. Oke, di sini. Lanjut, berikutnya adalah uraian lengkap invensi. Nah, ini Bapak dan Ibu bercerita banyak tentang apa yang dilakukan sehubungan dengan invensi Bapak dan Ibu. Apa yang ditemukan, bagaimana spesifikasinya, dan seterusnya. Bagaimana invensinya didapatkan. Nah, ceritakan semuanya di sini. Nah, contohnya nanti saya bagikan yang sudah ada. Bapak Ibu bisa mencontoh seperti apa orang menuliskan uraian lengkap invensi ini. Ini Bapak dan Ibu masing-masing ini mempunyai spesifikasi tersendiri ini di dalam menuliskan uraian lengkap invensi ini. Nah, ini yang penting. Bapak dan Ibu mohon perhatian, ini penulis klaim. Nah, karena klaim ini yang utama sekali. Nah, tidak ada paten, kalau paten itu identiknya adalah klaim. Artinya yang tidak boleh ditiru orang. Nah, kan itu. Apa itu klaim? Nah, klaim itu adalah bagian terpenting dari dokumen ini adalah bagian invensi yang diinginkan untuk dilindungi. Tidak boleh ditiru orang. Nah, itu yang kita samakan persepsinya dulu, klaim. Nah, klaim itu bisa berupa, pertama klaim utama, yang kedua adalah klaim mandiri, yang kedua adalah klaim turunan. Kemudian, ini contohnya, proses pembuatan komposisi radiofarmasi. Nah, tulis judulnya di sini.
cara menulis klaimnya. Jadi menulis klaim itu tidak boleh sembarangan. Kita ikuti saja template. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah ada. Proses pembuatan komposisi radiofarmasi. Tadi kan ada judulnya tulis di atas. Nah, radiofarmasi menggunakan bla 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 bla. Nah, dengan proses pencampuran dan pemanasan, misalnya di sini ada fiturnya di instansi terdahulu barangkali. Nah, dituliskan sini menggunakan pemanasan suhu sekian, menggunakan campuran 2:4 barangkali, menggunakan segala macamnya lah di sini. Nah, kemudian dicirikan bahwa proses pencampuran pemanasan tersebut meliputi tahap-tahap. Nah, satu mencampurkan apa namanya zat A dengan zat B di inkubasi selama sekian, nah gitu seterusnya. Sampai B memanaskan dan seterusnya sampai ke bawah. Ini disebut dengan klaim utama atau klaim mandiri. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini contohnya. Contoh yang sudah jadi ini. Ini klaim utama ini atau klaim mandiri. Suatu proses pembuatan pupuk organik menggunakan inokulan Trichoderma endogenous yang diletakkan pada tabung bambu yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Nah, tahapnya pertama memasukkan media dedak steril ke dalam tabung bambu. Kemudian Bapak dan Ibu di akhir kalimatnya dikasih titik koma. Kemudian yang kedua menginkubasi tabung bambu yang berisi media pada tahap A, pada tahap ini maksudnya. Nah, harus seperti ini ya. Jadi harus jangan di atas sebetulnya. Ada juga teman-teman yang nulis di atas pada media dedak di atas tidak boleh seperti itu. Tapi media dedak dari tahap A, dari tahap ini maksudnya pada suhu 39 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian memanen trichoderma dari tahap B. Nah, yang ini maksudnya. Nah, dan menggiling menjadi bentuk tepung. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi harus berangkai dan jelas. Dan ini bahasanya adalah bahasa hukum. Makanya kita tidak boleh bebas untuk menulisnya. Jadi harus berdasarkan template. Nah, berdasarkan template. Template itu Bapak dan Ibu bisa gunakan template saya ini nanti. Bisa gunakan dari template lain. Atau yang paling mudah juga cari di DJKI juga banyak penulisan klaim yang sudah ditulis orang. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan template-template yang sudah ada. Karena yang diperiksa oleh pemeriksa umumnya ini yang salah. Klaim ini, penulisan klaim ini. Kembali lagi, ini adalah klaim mandiri atau klaim utama. Kemudian mana klaim turunannya? Nah, klaim turunannya nomor 2 ini. Proses pembuatan pupuk organik sesuai klaim 1. Nah, berarti ini turunan dari klaim 1. Nah, klaim 1 selanjutnya terdiri dari tahap menghaluskan pupuk organik yang diperoleh. Nah, dan seterusnya. Boleh beberapa klaim ke bawah, tapi hanya satu klaim utama yang di paten sederhana ini. Tidak boleh dua paten, tidak boleh duanya, boleh satu klaim utama. Nah, klaim turunan boleh banyak, 10 pun tidak ada masalah sini. Misalnya proses inokulan trichodermanya menggunakan gini atau dibuyakan pakai PDA segala macamnya boleh. Atau nanti tambahkan lagi tabung bambunya harus yang berwarna ini, kemudian harus dari jenis ini. Nah, boleh. Itu klaim tambahan berikutnya. Nah, itu disebut dengan klaim Bapak dan Ibu. Nah, klaim ini mohon menjadi perhatian karena ini yang paling penting sekali di dalam paten. Nah, jadi setelah itu Bapak dan Ibu, nah setelah klaim ini contohnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, klaim. Nah, berikutnya abstrak lagi. Abstrak ini biasa ini. Sudah bisa kita untuk membuatnya masing-masing abstrak ini. Nah, kemudian baru setelah itu, nah ini contoh abstrak. Nah, abstrak ini tidak boleh lebih dari 200 kata. Itulah kira-kira paten. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mohon nanti bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai paten, tadi sudah saya share beberapa penelitian-penelitian Ibu yang berpotensi untuk paten, termasuk juga yang baru, dosen-dosen baru kayaknya kayak Ananta ini, dosen baru saya rasa ini. Nah, ini boleh menggunakan patennya dari deskripsi tesisnya barangkali. Nah, ini bagus juga dipatenkan. Nah, nanti sebagai luaran di Politeknik nanti. Nah, gitu. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu, saya share lagi seperti apa cara menulis paten yang menggunakannya lagi. Yang menggunakannya, entar. Tetap ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan. Sambil diskusi saja. Ya, Pak Di.
mau nanya, Yap, silakan. Silakan. eh, saya kemarin pernah ketemu dengan Pak Haji tentang masalah paten ini kan. Ini kan ada alat Ya, saya buat begitu. Kemudian waktu itu kan Pak Haji ya. sampaikan cari di paten Google itu prior art-nya gitu kan, prior art-nya. Saya cari di situ nggak ada prior art-nya tentang itu. Tapi produk itu ada dijual di pasaran begitu. Itu gimana cara kita apanya itu Oh, nggak menulisnya bisa. gitu? Dia harus paten, Pak Miko. Paten atau penelitian. Atau mungkin seperti saya, inkubator dadi. Dadi dicari nggak akan ada di Google Paten. Yang ada tuh yogurt. Gitu cara carinya. Produk yang sama gitu. Dan nggak yang bidang yang sama. Iya Seperti sudah itu saya cara cari-cari dengan berbagai macam apa ya padanan kata lah begitu. bidang bidang identik nggak ada juga. Bidangnya Enggak, identik tapi alat itu ada. Apakah alat itu nggak dipatenkan sama orang tapi dijual? bisa jadi Nah, nggak dipatenkan orang. jadi kalau seperti itu nggak bisa ya. Ya, Kita usahakanlah cari. modifikasi. Ada itu. Nggak mungkin. Nah. Jadi cara mencarinya itu menghubung-hubungkan. Ini mau otak-atik saja saya rasa. Kemarin itu saya dengan apa namanya dengan penerbit paten itu saya nak dihubungkan ke sini, bisa nak dihubungkan ke sini. Berarti saya kesimpulan ini main otak-atik aja saya gitu aja. Nah, kita cari tadi ada di apa produknya sama yogurt, ada produk yang sama susu ya, susu masukkan lagi. Nah, apa contohnya Pak Miko itu? Apa? Kemarin itu kan kapuler. Kapuler itu ada di untuk penarik pedet itu. Ketika sapi melahirkan itu kan ada alat bantunya itu. Nah, Kapuler itu kan. nah. Ah, nah, itu kan apa namanya? eh, kita modifikasi alat itu dari yang ada dijual begitu kan. Cuma yang saya cari patennya kok nggak ketemu gitu. Padahal udah beberapa kata kita Di coba ya Google bahas. Paten ada ya? Bukan di Nggak ada. DJKI di Google Paten ada ya? Ada ya? Nggak, udah cari di Google Paten. Paling banyak itu biasanya Cina, Amerika itu banyak patennya. Mungkin perlu Atau ada link laman berikutnya. lain, Saya punya linknya. ada laman lain Ya, di saya laman punya lain. saya punya link berikutnya. Iya. Nanti saya share untuk kalau nak ketemu di sana. Tapi yang paling banyak itu, yang paling umum itu adalah Google Paten itu yang paling umum. Ada di sana, berarti ada juga yang di tempat lain. Bisa jadi mungkin ada di yang spesifik ini mungkin tidak ya, apa namanya tidak ada terdeteksi di sana. Itu saya share Google lagi itu. Paten ya. Ya barangkali ada apa Ya, website yang apa ya. menampilkan Hmm. paten-paten yang tidak masuk dalam Google Paten gitu kan. Ya. Barangkali itu di share Nah, tolong itu Pak. nanya. Ya. Makasih Ya, Pak Ji. ya sama-sama. Mungkin ada lain yang Pak, mau didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu, kita santai saja. izin Eh, bertanya Pak. ya, silakan. Ya Pak, sebelumnya Nata saya dari sebelumnya kan di Universitas Andalas Pak sudah ada Ya, paten juga, tapi sama ya. Profesor Halil. Nah kalau penelitian sekarang saya ada penelitian sekarang dan ingin mengajukan paten itu, apakah anggota itu harus dari PPMP, boleh dari atas lain nanti Pak satu tim itu Pak kalau mengajukan paten? Oh, boleh saja dari mana saja tidak ada masalah. Saya pernah juga ikut dari Paten Universitas Andalas dulu, Pak Lili, Prof Lili Mendiang dulu, tidak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja Boleh Pak. campur aduk. Nah, karena itu Boleh tidak Pak. masalah. Boleh juga dari anggota lain, misalnya dari peternak, misalnya petani, Bapak dan Ibu itu biasanya boleh saja. Karena tidak, yang diinginkan itu harus ada KTP-nya. Kalau tidak punya KTP tidak bisa, karena dia minta itu KTP. Nah, ada KTP boleh. Nah, instansi tidak dipermasalahkan di mana saja. Nah, itu Nah, kira-kira. satu lagi Pak untuk Boleh. insentifnya apa ya? Ada, kita punya insentif yang pertama nanti kalau untuk draftingnya ada drafting di Jakarta nanti ada drafting di itu. Kemudian nanti biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan apa namanya substantif juga ada di sini nanti. Jadi beberapa yang terpilih nanti kita biayai untuk pendaftaran. Nah, gitu. Ke pendaftaran biayanya total hanya 700.000 kalau untuk paten ini. Biayanya hanya 700.000 untuk pendaftaran dan pemeriksaan substantif. Nah, itu sudah oke, sudah sampai keluar sertifikat itu hanya itu biayanya. Apa Pak rencananya emang mengajuin tentang jerami peram Pak menggunakan mineral karsit batu? Insya Allah mungkin coba nanti di sini diajukan. Ya, boleh. Tapi bagi kami yang baru boleh kan Pak ya? Boleh, tidak ada masalah. Baik, Pak. Tidak ada masalah. Sudah terdaftar di sini. Terima Nah, kasih. satu lagi Bapak dan Ibu, sebelum saya lupa saya ingatkan lagi. Nah,
Bila Bapak dan Ibu mengusulkan paten, eh, kan tadi waktunya butuh waktu 8 sampai 12 bulan tadi untuk bisa untuk bisa keluar sertifikatnya. Nah, tetapi ketika kita mendaftar, sudah terdaftar di DJKI, sudah muncul akun kita di DJKI, nah itu berarti kita sudah terlindungi. Nah, dan sudah bisa dipakai untuk naik pangkat dan segala macamnya karena sudah apa namanya sudah tampil di DJKI. Nah, kapan itu tampil? Itu setelah pengumuman. Jadi setelah lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan setelah pendaftaran itu akan tampil di DJKI. Tampil di DJKI itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Bentar, tampil di DJKI-nya. Nah, ini paten-paten yang kita punya. Yang ada di DJKI. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Kalau di apa saja. Nah, ini paten-paten yang sudah ada dan ini statusnya, ini menunggu tanggapan substantif. Nah, berarti ini tinggal beberapa saja lagi, beberapa bulan saja akan keluar nanti ini. Kemudian yang kedua ini pelayanan teknis. Nah, ini masih awal ini karena masih dalam proses pemeriksaan. Ini menunggu tanggapan substantif juga, ini menunggu deskripsi approval. Nah, ini menunggu apa namanya menunggu tanggapan. Kalau sudah menunggu tanggapan substantif itu tinggal menunggu beberapa bulan saja itu nanti akan keluar sertifikatnya. Ingat tahun 2023 kemarin ini. Tahun 2023 yang sudah kita lakukan apa namanya pendaftaran tahun 2023. Nah, sekarang tahun 2024 mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti yang mengusulkan untuk mendapatkan paten nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu, di mana kita cari apa itu? Boleh Bapak dan Ibu cari di DJKI. DJKI. Saya rasa mungkin seperti ini. Mana tuh ini? Oke. Nah, nah. Nah, ini Bapak dan Ibu, tulis di DJKI, nanti akan setelah beberapa, setelah 2 bulan lah, setelah kita melakukan pendaftaran, nanti kita bisa cek di sini, di penelusuran PDKI. Nah, kita akan keluar di sini, ambil ketik di DJKI di sini, DJKI di Google, keluar ini. Nah, nanti ambil penelusuran, nanti baru kita tuliskan di sini apa paten kita. Dia akan masuk ke sini nanti. Nah, misalnya saya inkubator dadi misalnya. Nah, nanti akan keluar sini. Nah, ini dia. Ini paten saya kemarin itu inkubator dadi. Nah, ini sudah diberi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mencari paten yang sudah ada, Bapak dan Ibu bisa juga di sini. Alat apa tadi? Eksklutor apa tadi? Alat pedet tadi ya? Alat pedet. Alat pedet. Nah, kandang pemeliharaan pedet. Pak Miko, ini ada beberapa Pak Miko. Kandang pemeliharaan pedet yang ada. Metode inseminasi buatan. Metode bahan. Nah, Alat alat-alat alat tarik alat pedet. mungkin. Alat filtrasi enggak kan ya? Enggak, alat tarik pedet. Alat tarik pedet. Nah. Alat pedet nggak ada ketemu di sini. Enggak Nah, ada ya, ini bajaringan ini kandangnya dia. kandangnya ya. Berarti alat kelahiran itu kan? Ya, Alat alat kelahiran. kelahiran itu kan? Heeh. Alat kelahiran coba cek. Suplemen untuk kelahiran progesteron untuk meningkatkan penghalang setelah kelahiran. Instrumen kelahiran. Ini mungkin ya, katrik biokimia mungkin ya. Oh ini Enggak. kan, ini manusia untuk manusia nih kan. Nah, jadi bisa juga dicek di sini. Nah, mungkin bisa. Jadi tekniknya mungkin kalau orang lain menggunakan progesteron, nah kita menggunakan alat kan bisa juga seperti itu. Kayaknya Hmm. dihubung-hubungkan saja. Oh Karena iya, iya. Oke. ilmunya seperti itu saja kayaknya Ya, dihubungkan ya, saja. ya. Pokoknya kita mempunyai ada sesuatu yang baru dan itu tuh sudah ada orang dulu hanya baru segini. Nah, gitu. Nah, walaupun secuil tidak ada masalah kita tampilkan itu sebagai prior art. Cari di DJKI di penelusuran Pak Miko. Nah, itu cari di sana. Ya, ya. Nah, itu kira-kira kemudian sekembali ke tadi di apa namanya di deskripsi paten tadi.
Bapak dan Ibu, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita lihat ini. Nah, Nah, ini tadi paten yang sudah jadi, ini keluar sebenarnya patennya. Ini paten saya sama Budihan kemarin itu. Itu proses pembuatan pupuk organik menggunakan trichoderma. Apa yang dipatenkan? Yang dipatenkan adalah proses pembuatan ini. Prosesnya, namanya paten proses. Nah, kemudian teknik invensinya sudah saya jelaskan tadi, seperti ini saja. Kemudian latar belakang invensinya ini. Nah, yang penting itu adalah kita carikan prior art. Nah, kita carikan prior art. Nah, di sini prior art-nya ada di sini tadi mana prior art. Nah, ini. Nah, prior art. Jadi beberapa paten ini menjadi prior art, paten pendahuluan yang sudah dilakukan orang. Nah, apa kelebihannya itu tadi di sini. Nah, kemudian apa kelebihan paten kita tampilkan di sini seperti tadi sudah jelaskan. Berikutnya ringkasan invensi. Nah, ini contoh menuliskan ringkasan invensi. Nah, hanya beberapa satu kalimat, banyak satu alinea saja cukup. Nah, ringkasan invensi. Kemudian uraian lengkap invensi. Nah, ini kita bebas menguraikan ini. Seperti apa kita melakukan penelitian itu, apakah pakai rancangan segala macamnya, tuliskan aja di sini. Kemudian ada pengamatannya, boleh tampilkan di sini. Nah, ini pengamatannya barangkali. Nah, tampilkan di sini. Nah, kemudian baru inilah yang deskripsi. Kemudian berikutnya adalah paten lagi, klaim lagi. Nah, bawah ini adalah klaim. Contoh klaimnya seperti ini. Nah, tadi. Nah, ya klaimnya yang tadi yang sudah saya tampilkan tadi itu adalah klaimnya. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu ya, klaim. Klaimnya ada di slide yang tadi. Nah, saya ketemu lagi slide-nya. Ah, ini ya, bukan. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Nanti saya share contoh dari deskripsinya yang sudah jadi. Ikuti saja format itu. Saya ulangi lagi, jangan cemas, tidak ada plagiasi dalam paten. Nah, kemudian bahasanya harus bahasa hukum, makanya ikuti format saja. Nah, setelah Bapak dan Ibu usahakan menjelang tanggal 19 selesai deskripsinya, silakan nanti mendaftar di Diksi. Mudah-mudahan banyak di antara kita nanti yang dipanggil untuk ke Jakarta untuk pelatihan drafting paten ini nantinya. Apa kelebihan kita untuk drafting paten di Jakarta nanti? Kita akan langsung dibimbing oleh pemeriksa paten. Nah, jadi kita langsung diarahkan. Biasanya apa namanya face to face itu, face to face. Nah, paten kita dibacanya langsung diarahkan sekali. Oh ini kekurangannya, tambahkan ini, segala macamnya, rubah ini. Nah, sehingga apa nanti setelah masa pengumuman, ketika masa pemeriksaan substantif itu lebih lancar karena sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di paten itu. Itu kelebihan kita nanti pelatihan patennya di Jakarta. Nah, satu. Itu pendaftarannya paling lambat tanggal 19, saya ulangi lagi, tanggal 19 Agustus. Nah, jadi usahakan secepat mungkin buat drafting patennya, walaupun agak asal aja dulu tidak ada masalah, yang penting itu sudah ada sampai lengkap maksudnya. Ada klaimnya, ada segala macamnya, nah langsung daftarkan di Diksi. Satu. Kemudian yang kedua, kalau nak lulus di sana, masih ada satu lagi, sentra KAI juga akan melakukan hal yang sama, tapi di Bukit Tinggi, tidak di Jakarta. Di Bukit Tinggi, kita juga mengundang pemeriksa paten nantinya. Pemeriksa paten gunanya adalah untuk memeriksa deskripsi Bapak dan Ibu oleh pemeriksa paten dari Jakarta juga, nanti kita undang. Nah, itu juga kita nanti daftarkan sehingga nanti bisa langsung cepat untuk didanai. Bukan didanai maksud saya, dikeluarkan, di granted patennya. Itu beberapa pemberitahuan dari P3M tentang program-program yang terbaru ini. Nah, silakan selamat untuk menulis deskripsi paten. Jangan lupa kalau ada kesulitan, silakan Bapak dan Ibu jangan malu-malu untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini bisa banyak hasilnya dari paten-paten yang ada di PPNP ini. Pak Miko jangan lupa itu langsung aja buat itu. Siap. Kemudian udah buat nyangkut itu kan di mana lah ini rayotannya gitu kan. Nah,
Kalau nggak tadi ada saya lihat tuh yang baru itu, yang dana DIPA 2024 nggak salah itu. Nah, itu. Walaupun dananya udah, walaupun datanya belum lengkap keluar, yang ada aja datanya dulu. Nah, Oh ya. yang penting sudah ada apa namanya batang tubuhnya, draftnya. Nah, langsung mendaftarkan di ke Diksi. Nah, enak tuh kalau Diksi pelatihannya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Oh, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau tidak kita tutup sudah jam 12. Ada lagi ya. Nah, oke saya rasa terima kasih apa namanya bahan nanti kita share di grup. Nah, selamat bekerja untuk menghasilkan deskripsi paten untuk kita daftarkan kita mintakan perlindungannya sebagai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan. Oh, jangan lupa satu lagi saya lupa belum di BKD Bapak dan Ibu paten bisa menjadi syarat khusus bukan syarat khusus syarat untuk 3 tahunan ini yang berlaku 3 tahunan itu. Nah, jadi bisa selain jurnal bisa paten. Nah, kemudian penelitian DIPA juga seperti itu selain bisa publikasi di sana di kontrak berbunyi adalah publikasi garis miring paten atau paten sederhana. Tetapi bukan hak cipta. Hak cipta tidak kita akui untuk sebagai luaran penelitian karena hak cipta itu tidak ada apa namanya tidak bernilai lah istilahnya. Ini hanya cukup untuk sebagai perlindungan terhadap tulisan saja. Tetapi tidak ada invensinya dalam. Yang ada invensinya itu adalah paten sederhana. Nah, kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi, jangan sampai berhembus di luar nanti Bapak dan Ibu. Paten itu ada biaya pemeliharaan. Nah, sekarang kebijakan yang terakhir itu selama 5 tahun setelah kita sertifikat bebas biaya pemeliharaan. Setelah itu nanti Sentra KAI bisa mintakan penangguhan biaya pemeliharaan ini ke DJKI. Nah, ada format suratnya di apa namanya di sistem di platform. Nah, kita tinggal masukkan itu saja nanti ngirimnya ke Jakarta untuk ditunda biaya pemeliharaannya karena belum terjual. Dan nanti di Sentra KAI ada satu lagi nanti programnya adalah menjual paten yang sudah ada. Nah, itu nanti rentetan sekitar September, Oktober, November nanti. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sekali atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Selamat untuk bekerja menulis deskripsi paten. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama semua.